Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini dia yang teman-teman tunggu-tunggu ya, teman-teman dilahirkan untuk menonton video ini sebenarnya ya. Ini menarik nih teman-teman semua. Ini adalah channel kita ya, saya dan Arifin ya. Ini channelnya adalah ngomong doang. Nah, ini ya. Ini podcast pertama ya. Podcast pertama kita barengan dan ini nama channelnya adalah ngomong doang. Nah, kenapa kita ngomong doang, Bung Arifin? Itu. Iya. Ini menarik nih tentang ngomong doang. Iya. Karena cara tentang ngomong itu banyak orang yang sering meremehkan. Ngomong doang gitu. Iya. Padahal ngomong itu enggak doang. Ngomong itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan ngomong itu bisa membuat sesuatu yang halal menjadi haram. Oke. Sesuatu yang haram menjadi halal. Ya. Akad orang nikah itu kan. Berarti itu ngomong doang. Ngomong doang. Iya. Itu enggak doang gitu. Iya. Di saat lu menyampaikan sesuatu, di situ ada pertanggungjawabannya. Iya, benar. Makanya sampai Nabi kalau kita lihat salah satu riwayatnya diturunkan ke bumi, salah satunya adalah untuk memperbaiki komunikasi, memperbaiki akhlak komunikasi. Iya. Makanya di sini kita mau bahas tentang ngomong dalam tanda kutip, bagaimana apa yang kita keluarkan dari lisan kita itu bisa punya landasan pertanggungjawaban. Oke. Iya. Itu dari ngomong doang. Berarti kan kita dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita sampaikan gitu kan ya. Berarti hati-hati dengan kata-kata goblok gitu. Goblok. Hati-hati ya. Bisa viral kan? Bisa viral itu ya. Jadi kalau kita tiba-tiba kayak misalkan ini contoh aja, misalkan ya ada orang yang lagi jualan, terus tiba-tiba diomongin kan, ya udah habis belum jualannya gitu. Ya jual goblok. Artinya dibalikin lagi ya. Lagi ngenteng-ngenteng itu kan ya? Iya. Emang lu kira gue lagi ngapain? Iya. Lu kira gue lagi ngapain? Kan dia lagi jualan. Tapi itu mungkin salah satu keindahan adab kali ya. Maksudnya kalau ada yang ngatain kita kasar, dia hanya membalas dengan senyuman, itu mungkin itu keindahan adabnya itu di situ. Dan terbukti maksudnya. Iya. Di saat dia tidak membalas itu, dia dapat umroh yang benar membalas dengan senyuman, dia dapat banyak sekali hikmah anugerah benar. Yang itu didapat mungkin dia di luar dari imajinasi terliar dia. Betul. Dan sebenarnya ya ini menarik. Jadi kalau kita ngomongin yang itu ya. Jadi kalau ya jualannya. Ikhtiar dia adalah jualan gitu. Ya. Tapi rezekinya dikasih bukan dari lakunya barang yang dia jual gitu. Itu menarik. Ini ngomongin tentang ngomong lagi nih. Iya. Karena kan ngomong itu kenapa sampai Nabi diturunkan untuk memperbaiki omongan? Betul. Karena ngomong itu bukan cuma sekedar apa yang kita keluarkan. Oke. Tapi bagaimana dia berbicara dengan Tuhannya, bagaimana dia berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang orang yang bicara dengan dirinya sendiri, bagaimana dia menyikapi kata yang keluar. Iya. Jadi cara dia bersikap itu adalah bentuk komunikasi dia dengan dirinya sendiri. Oke, cara dia bersikap tuh. Cara dia bersikap. Dia bisa aja kayak tadi, pas diangkat jualan goblok gitu kan ya. Terus dibalas sama dia, "Lu kira gue lagi ngapain tolol?" gitu kan. Bisa begitu. Iya, bisa. Kan luapan dari komunikasi dia berdasarkan induksi data yang dia terima. Betul. Tapi ternyata dia kalau di lagunya itu hadapi dengan senyuman itu indah banget itu. Dan di situ dia mendapatkan hasil yang sangat positif dari respon yang dia keluarkan. Betul. Responnya juga indah banget sih itu. Indah banget sih cara kita merespon, dan itu yang membuktikan bahwa untuk kedua belah pihak ini kan berarti ya ngomong itu nggak doang gitu kan, karena ada respon, ada reaksi, ada efek setelah itu, ada pertanggungjawaban. Kata yang keluar yang mungkin sebagian orang mengatakan itu lepasan atau itu bercanda. Iya. Itu punya konsekuensi. Betul. Karena dia nggak bisa dibilang ngomong doang, itu nggak bisa. Ngomong itu ada pertanggungjawabannya. Ngomong itu punya konsekuensi. Iya. Makanya manusia sampai dilihat dari cara dia berkomunikasi. Betul. Orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Ya. Jadi nggak cuma sekedar kata yang keluar, tapi bagaimana konsekuensi dari kata itu sendiri. Oke, jadi emang ya manusia itu ya kelihatan hanya fisik tapi yang bisa dipegang adalah omongannya gitu ya. Oke, menarik. Jadi banyak hal kan ya yang kita dari bahasa-bahasa ngomong doang ini, yang kalau kita yang kemarin lu bilang lah ya, ada beberapa hal yang
Misalkan kita lagi di jalan, Lagi di jalan, gitu ya. kan, itu kan ngomong, tapi kayaknya omongannya nggak sesuai dengan apa yang dia tampilkan gitu. Iya. Itu menarik. Iya. Kan hujan sekarang kan, Iya. hujan. Jadi banyak terjadi penumpukan kendaraan itu. Jadi Iya. satu kan ya. Iya. Saat ada orang miring begini, pas dia mau nyalip, Iya. ngomel dia. Iya. Lu sabar dong. Iya. Gitu. Atau yang sebelahnya, kenapa nggak lihat sabar? Bagus ya. Iya, kenapa kalau aja yang sabar Kenapa gitu. nggak lihat sabar? Itu jadi menarik. Kenapa? Karena banyak orang yang berharap orang lain melakukan sesuatu pada Betul. dia. Tapi dia tidak melakukan itu. Gitu. Iya. Tidak melakukan itu. Yang terdengar sedikit naif kali ya. Betul. Banyak yang kayak gitu. Jadi, ini contoh lainnya. Kayak yang kita juga udah dikasih tahu kan, semua orang di muka bumi ini, termasuk kita, termasuk teman-teman yang nonton juga gitu kan ya. Ini jutaan penonton yang nonton kita ini kan, dia pasti pengen sukses gitu. Pengen sukses. Cuman kebanyakan orang itu dia ya salah bertaruh, dan juga dia itu kayak keinginannya apa yang dilakukan juga berbeda gitu. Ya, betul. Misalkan kayak yang lu bilang lah, kemarin kita ngobrol. Kenapa lu kalau ngelihat orang yang mogok, lu pengen ngedorong dia? Karena supaya nanti suatu saat misalkan ya, ketika motor lu mogok, ya semoga lah ada yang nolong gitu. Betul. Ada yang nolong. Itu jadi sesuatu yang menghentak kesadaran. Iya. Dan ini banyak di kalangan anak muda lah ya. Di saat dia iri kepada satu pencapaian, kenal di mahasiswa, dia kok jago banget. Iyalah, dia mah rajin, suka baca buku gitu kan ya. Iya. Terus gue bilang, ya udah lu baca buku lah. Susah pak. Maksudnya dia membandingkan, tapi dia nggak mau juga ya. Dia tahu solusi agar jadi orang pintar. Dia tahu solusi agar menjadi orang yang punya skill. Betul. Tapi dia tidak melakukan itu. Dan dia berharap hasil yang sama gitu. Benar. Banyak yang kayak gitu. Karena itu pun menjadi pembelajaran buat kita lah ya, buat gue khususnya ya. Karena emang banyak, kemarin aja pas coaching, ngobrol gitu kan. Pas kemarin gue ada training di Jogja kayak gitu kan, ngobrol-ngobrol, iya. Ternyata kebanyakan dari kita tuh salah bertaruh, kesimpulan gue. Ya. Jadi salah bertaruhnya adalah contoh ya, kita pengen sukses, tapi kita tuh seolah-olah dengan kebodohan kita ya, dengan sok-sok pinternya kita, dengan egoismenya kita, dengan segala macam egosentrisnya kita lah ya. Itu seolah-olah nyari gitu, gimana sih cara sukses? Gimana sih cara supaya berhasil jualan aku bla 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 bla. Padahal itu di dalam Islam, terutama ya, di agama itu kan udah dikasih tahu. Cara untuk kita berhasil adalah ya udah, kalau di Islam kan ya lu misalkan ya qobliyah subuh, ya kan subuhnya nyalin juga qobliyah nyalin subuhnya kayak gitu kan. Terus juga apa? Duha gitu. Terus juga ya ada doa pagi sore kayak gitu-gitulah ya, ada tahajud, banyak lah. Nah, kita itu seolah-olah sok pintar dengan baca buku dengan apa, itu harus dilakukan. Tapi salah tempatnya adalah yang kalau berbicara tentang kasus yang lagi viral sekarang, yang adab di atas ilmu itu kan ya. Maksudnya kan adabnya, kalau kita memang beradab, ya adabnya dulu. Adab kita terhadap yang Maha Kuasa, Sang Pencipta gitu. Adab kitanya dulu, nyuwunnya dulu gitu kan ya, baru ilmu tuh gitu kan. Jadi emang banyak yang seperti itu, salah bertaruh. Akhirnya dia kerja keras mati-matian, ngejar rupiah, ruhiyahnya nggak dapet. Gitu. Harusnya rupiah dan ruhiyahnya kan seimbang gitu kan. Dan memang ini juga balik lagi ke masing-masing dari kita kan. Ada orang yang memang dia bekerja keras untuk ngejar sesuatu lah yang duniawi ya, nggak ada salahnya juga. Dia pengen handphone baru, dia pengen sepeda motor, pengen mobil, pengen rumah, apapun lah gitu kan ya, nggak ada salahnya juga. Tapi kan ada orang juga yang dia itu justru hidup untuk ketenangan sendiri gitu. Jadi nggak usah kayak kita misalkan, kita sekarang juga kalau nggak terlalu bekerja keras ya masih hidup gitu kan, masih oke lah, tidak terlalu dalam di bawah garis kemiskinan, enggak juga gitu kan, ya bisa hidup lah. Tapi kenapa kita masih bekerja keras ya, karena memang kita tujuannya ada sesuatu yang diinginkan gitu, ada impian yang masih kita ingin capai gitu kan. Tapi kan kalau orang-orang ini ada guru ngaji, dia udah bagus nih ruhiyahnya, tapi kok masih kayak gini. Enggak, yang dia kejar justru itu lebih mulia lagi gitu kan. Yang dia kejar adalah ketenangan, yang dia kejar adalah kehidupan setelah kematian. Itu maksudnya ini banyak orang tuh salah tafsir di situ dan salah bertaruh gitu. Ini mungkin dari omongan juga, dari database juga itu nggak ada. Database dia, karena kayak pembahasan tentang ibadah. Iya. Balik lagi. Dia bilang, gua
udah ibadah, udah sholat segala Iya. macamnya, masih susah aja gitu. Iya. Karena itu dua hal yang tidak berkaitan secara langsung. Nah, ini Ya. menarik. Ini berkaitan sama ngomong Iya. ini nggak doang ya. Jadi nggak Iya. cuma ngomong doang, ini benar-benar. Kenapa? Karena ibadah hubungan dia dengan sang pencipta. Iya. Tapi untuk menjadi kaya dia butuh pengetahuan lain. Oke. Ibadah ini hubungan sama sang pencipta. Tapi untuk kaya dia butuh ilmu lain. Iya, Jadi kalau misalnya dia ingin jadi pebisnis, dia harus punya ilmu bagaimana bisnis, bagaimana menjual produk. Dia harus tetap belajar karena Allah juga sudah mengingatkan kan. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kalau kaum sendiri tidak ingin merubah dirinya. Iya. Jadi posisinya tetap harus ada yang dilakukan, ada actionnya. Betul. Dan nggak segampang itu. Ya. Kita udah jalani beberapa bulan. Iya, gampang-gampang aja. Itu karena kita sharing yang gampang. Dan ini ngomongin gampang, kan kita motivator. Iya. Banyak orang yang ragu saat dibilang motivator. Iya. Mau gimana lagi? Kita sekolah di motivator school dulu. Betul. Kita di Cafe Motivator School ya. Kita sekolah di Cafe Motivator School, lulus punya certified motivator kan. Iya. Public speaking, motivasi. Mau nggak mau, suka nggak suka kita motivator. Iya. Ini kan orang sering bilang, omongan nggak segampang cocok motivator. Yang bilang gampang siapa? Iya. Yang bilang gampang siapa? Lu pengen pinter, belajar. Omongan nggak segampang. Enggak, gue nggak bilang gampang, gue suruh belajar. Itu nggak gampang. Iya. Gampang atau sulit itu kan relatif kan ya. Betul. Tapi di saat dicarikan solusi itu menjadi satu hal yang paradoks ya. Benar. Itu nyambung sama ini yang lu bilang tadi. Berkaitan sama apa? Kalau ngomong ya itu apa, dosen itu kerjaannya ngomong doang gitu. Itu ngasih tugas doang gitu kan. Dosen kerjaannya ngomong doang. Lu berharap dia ngapain sih? Dosen itu ngasih apa gitu kan ya? Joget-joget gitu. Iya. Bos ya. Bos misalnya. Bos gua kerjaannya nyuruh-nyuruh aja. Emang lu berharap dia ngapain? Lu berharap dia joget-joget, dia berharap dia kayang-kayang atau apa gitu. Iya. Ini yang menarik tentang doang dan komunikasi gitu. Bicara itu kan pikiran yang dibunyikan. Betul. Jadi bicara itu berkaitan langsung dengan database yang dia miliki. Ngomongin tentang tadi lah. Karyawan yang mengeluhkan bosnya yang kerjain nyuruh doang. Ya. Bos gua kerjaannya nyuruh-nyuruh aja gitu. Cuman dia berharap apa? Benar. Jadi ini jadi salah satu hal yang cukup menyedihkan. Betul. Orang-orang yang tidak pintar itu apa? Ada bahasa ilmiahnya tuh. Tolol. Itu bahkan untuk mengeluh pun salah gitu. Iya. Untuk mengeluh pun salah. Kok dia mengeluhkan sesuatu yang memang nyatanya begitu? Menarik. Ya, dia untuk mengeluh aja salah. Mengeluh aja salah. Itu manusia-manusia yang tidak pintar itu. Iya. Tidak pintar itu. Bahkan untuk mengeluh pun salah. Dosen kerjaannya ngajar aja. Lu berharap dia ngapain? Iya. Lu berharap dia motivator kerjaannya ngomong dia. Lu berharap gue kapan? Dia priwit. Kalau parkir gue berarti kan ya. Iya. Atau gue joget-joget berarti kan dancer. Iya. Atau gue nyanyi berarti kan gue singer. Harusnya kan dia mengeluhkan sesuatu yang seharusnya dikeluhkan. Iya, ini enggak. Cerdas banget. Iya benar. Gue kemarin baca juga tuh. Iya. Sekarang ini banyak orang yang merasa pintar. Ya. Padahal bodoh aja nggak punya. Iya. Jadi dia ngerasa pintar gitu kan. Ngerasa pintar padahal bodoh aja nggak punya. Jadi dia di bawah itu minus gitu. Jadi kayak sekarang lah. Bicara tentang bagaimana database. Ada mahasiswa-mahasiswa yang musim hujan gini. Izin. Pak izin. Hujan. Ya, hujan. Nah, gue bilang, emang kenapa hujan? Ya kehujanan nih, saya kan naiknya motor gitu. Ya. Ini kan orang yang tidak pintar. Maksudnya kan lu tahu yang RAM-nya kecil ya. Iya, maksudnya kan lu tahu Indonesia ini kan musimnya cuma 2. Kalau nggak musim panas, musim hujan. Ya. Dan lu punyanya cuma motor doang. Betul. Kok bisa nggak punya jas hujan gitu? Itu kan tidak pintar sama sekali. Iya. Untuk ukuran mahasiswa, critical thinking-nya nggak ada. Betul. Bagaimana dia mencari solusi yang sebenarnya sudah pasti. Gitu. Iya. Gue aja sekarang kemana-mana di tas gue masukin payung. Iya, maksudnya posisinya kan sama kayak ada mahasiswa lulus, terus dia bilang, sekarang nyari kerjaan susah Pak, harus ada orang dalam. Dari sebelum lu kuliah, lu udah tahu bahwa nyari kerja itu butuh orang dalam. Tapi dia nggak pernah mempersiapkan diri. Betul. Dia nggak pernah networking. Nggak ada networkingnya. Lalu mulai ngeluh. Bahkan yang tragis itu, si itu gimana? Artemen dia kan ya? Dia emang enak Pak, bapaknya bagus lah networkingnya. Nah,
berarti lu harus kerja keras. Kenapa? Karena jangan sampai nanti anak lu ngeluh punya bapak kayak lu. Iya lah. Gue nggak mau kayak lu. Iya. Gitu. Berarti dia berharap jadi anak dari bapak orang lain kan? Iya. Kenapa? Karena bapaknya nggak punya privilege. Iya. Bapaknya nggak bisa ngasih dia kemudahan-kemudahan. Kayak orang lain. Iya. Dan kalau sekarang lu melakukan hal yang sama, maka anak lu akan mengeluh punya bapak kayak lu. Itu jangan sampai terjadi teman-teman semuanya. Dan ini menarik banget teman-teman lanjutannya. Tapi untuk video kali ini itu dulu aja supaya kita taruh di video selanjutnya. Tonton, harus kalau nggak nonton. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.